Oke, kita mulai ya. Dengar suara saya semuanya? Suara saya dengar? Dengar suara saya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Hari ini ya kita mata kuliah
sistem operasi ya, dengan pertemuan yang ketiga ya. Kita membahas mengenai struktur hierarki sistem dan perintah dasar Windows ya. Sebenarnya ini bisa lebih dari satu pertemuan ya, nggak apa-apa ya. Nantinya minggu depan kita review sebentar ya untuk materi hari ini, atau kita tambahkan nantinya apa aja ya. Nah, modul ini ya, ini adalah modul punya orang lain juga ya, modul di jurusan dan tahap proses pembuatan ya. Tidak terpaku dengan modul ini, nantinya juga saya akan mengembangkan atau eksplorasi dari di Windows ya. Kalau yang modul ini Windowsnya Windows Windows XP ya. Kalau yang ditampilkan teman-teman yang saya gunakan adalah Windows 10 ya, cukup sekali kan, 7 ke 10. Nah, penggunaan ini ya, ini tampilan ya, struktur dari Windows, yang mana setiap biasanya ya C itu merupakan sistem dari sistem operasi itu gitu ya. Nah, kalau di Linux dia tidak mengenal namanya C, DE, tidak mengenal seperti itu kalau di Linux ya. Tetapi intinya dalam file system ya, sistem operasi apapun yang pasti di dalamnya ada ini semua gitu ya, untuk komunikasi antara si hardware ya ke si firmware, si penggunanya ya. Nah, ini perangkat lunaknya ini adalah media ya. Apa perangkat lunaknya? Sistem operasi satunya yang kita dapat melakukan komunikasi si firmware-nya untuk bisa mengetikkan aplikasi Word ya, Excel atau jenis aplikasi lainnya gitu ya. Nah, di tempat saya ini ada 2 drive ya, yang mana drive C dengan drive D ya. Di sini ada ketahuan juga ya, kapasitas dari masing-masing drive ya. Nah, di sini kalau di tes saya masih tersisa sekitar 11 gigaan dari 97,5 giga. Nah, ini sistem. Nah, sistem tapi plus beberapa pada saat saya download ISO video ada yang saya tempatkan di sistem ini ya. Nah, biasanya saya taruhnya di download di sini. Nah, di sini ya. Nah, banyak macam-macam di sini saya download ya. Nah, di D ya, ini adalah memang dikhususkan biasanya di luar sistem untuk penyimpanan data apapun ya, apakah dalam bentuk video, gambar, teks, PDF dan sebagainya. Kenapa dipisahkan? Karena ya, jika ada trouble atau masalah di sistem C ya, jika tidak bisa dapat ditangani kembali di C-nya atau di Windows-nya, maka tidak mengganggu
tempat penyimpanan yang di sini gitu ya. Nah, tidak mengganggu tempat penyimpanan yang ada gitu ya. Nah, di sini ya, pada saat ya tidak dapat ditangani lagi, biasanya diinstal ulang ya. Jika data kita itu masih di C ya, kalau diinstal ulang nggak kita backup ya, otomatis akan hilang gitu ya, akan hilang gitu jika dia memformat gitu ya. Nah, kalau kita tempatkan di sini ya, selama pada saat instalasinya di D-nya tidak terformat ya masih aman. Tapi kalau pada saat proses instalasi D-nya ikut di format ya wassalam gitu ya. Selamat, dadah, bye bye gitu. Nah, di sini ya di sini jenis Windows-nya itu adalah 64 bit ya. Nah, jadi teman-teman jika ya kalau support 64 bit ya berarti OS-nya sebaiknya 64 bit ya. Nah, kalau 32 bit ya nanti terus tuh. Nah, instalasinya biasanya ya. Nah, di sini juga seperti itu. Nah, instalasi perangkat lunak pun semacam Word dan lain-lain ya sebaiknya menyesuaikan. Jika dia softwarenya 64 bit, kan kadang-kadang ada yang 64 bit, ada 32 bit, ya sebaiknya disesuaikan ya, yaitu 64 bit juga ya. Nah, yang pertama yang kita bisa lihat adalah spesifikasi dari hardware kita ya. Kita bisa klik kanan ya. Nah, modul ini rasanya sudah saya taruh ya, modul ini ya. Ini udah saya letaknya di Classroom. Nanti kalau misalkan belum, tolong info ke saya, koordinator ya. Nah, ini apa namanya, spesifikasi dari hardware saya ya. Nah, prosesornya adalah AMD ya. Nah, 6 core ya, berarti 6 titik prosesor ya. Berarti prosesor core-nya ada 3 GHz ya. Nah, teman-teman jika nanti membeli komputer, laptop dan sebagainya, perhatikan yang di sini. Nah, saya juga dapat cerita dari teman gitu ya, untuk membeli komputer apapun, perhatikan di sini ya, entah itu dual core atau di atasnya ini di sini, karena kecepatannya ada di sini. Nah, sebaiknya minimal itu di atas 1,5 gitu ya. Nah, kalau di bawah itu ya udah, atau ya 2 udah cukup bagus ya dengan budget yang ada gitu ya. Nah, tapi untuk pembelian komputer atau laptop disesuaikan penggunaannya. Saya sering perlu ditanyakan ya kepada tetangga, teman, sebaiknya yang bagus itu apa sih komputernya. Ya memang kalau lebih tinggi prosesornya, RAM-nya lebih tinggi, graphic card-nya tinggi juga ya bagus. Nah, tapi kan harganya pun juga bagus gitu ya. Nah, sebaiknya disesuaikan. Nah, komputer itu digunakan untuk apa? Kalau memang untuk yang editing video, main game, ya otomatis yang besar sekali kapasitas RAM, prosesor dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau misalkan digunakan untuk Word, Excel saja, untuk kantoran biasa tanpa ada software-software yang berat, ya mungkin i3 cukup, 4 GB cukup. Nah, itu menurut saya
gitu ya. Nah, sebaiknya menyesuaikan komputer itu ya, kegunaannya untuk apa gitu ya. Nah, terus RAM saya itu 8 GB fisiknya ya, kemudian jadi 6. Nah, sisanya kemana Pak? Nah, sisanya ini kemakan operasi sistem yang lain, video cardnya gitu ya, video cardnya kemakan 2 GB, lumayan kan. Ya, nah, jadi 64 bit yang saya gunakan. Nah, kemudian teman-teman ya, jika ada hardware yang belum terdeteksi di komputer teman-teman, bisa lihat di device managernya sini. Nah, sini ya. Nah, jika di sini ada tanda seru atau tanda merah, berarti hardware teman-teman ada yang bermasalah ya. Nah, di sini audionya oke gitu ya. Nah, ini disk drive-nya oke, displaynya oke ya. Ini hati-hati, tapi saya juga bingung. Saya di komputer ini menggunakan Radeon, tapi masih memakan memori fisik. Nah, itu. Nah, ya. Nah, ini IDE keyboardnya kalau nggak support akan ketahuan di sini ya. Nah, update drivernya. Nah, itu ya. Nah, itu pengenalan dasar ya. Nah, di sini teman-teman nanti ada pengolahan software, yaitu di control panel semuanya itu rasanya di pertemuan berapa sampai pertemuan 6 nantinya ya. Nah, sekarang kita basic di sini ya, kita. Nah, di Windows, nah ini jadi sini sistemnya, rata-rata di sini semua ya, di folder. Jadi Windows itu ya folder sebenarnya ya, folder dan file di dalamnya yang beroperasi, lakukan eksekusi yang berkomunikasi dengan hardware si komputer itu ya. Banyak sekali macamnya yang dikomunikasikan ya, sehingga kita mengerti ya, bisa mengoperasikan komputer ya. Nah, di sini banyak sekali, seharusnya teman-teman sudah familiar dengan sini ya. Nah, kalau teman-teman belum familiar ya, coba difamiliarkan ya. Pak, saya baru megang, ya coba dieksplor gitu ya. Kalau misalkan teman-teman itu tidak mencoba sama sekali, hanya pengetahuan yang didapat dari saya, dia nggak akan berkembang nantinya teman-teman gitu ya. Nah, di sini kalau tadi saya klik kanan ke petis, nah di sini ketahui ya. Nah, di sini kapasitas yang digunakan ya 86,3 GB, flash space 11,1, jadi totalnya 97,5. Nah, di sini ada disk clean up, jadi kita bisa membersihkan harddisk kalau diartikan gitu ya. Apa aja banyak, nanti ada caching dan sebagainya. Salah satu trik untuk mempercepat kinerja dari komputer. Nah, sekarang harddisk itu ada yang teknologinya menggunakan SSD. Nah, jadi ini ya, ini hasilnya. Jadi ada file-file yang dikerjakan di Windows ya, tidak diperlukan, bisa kita hapus ya di sini. Nah, salah satu trik sih ya. Nanti kalau hadis tadi SSD ya, jika menggunakan itu ada beberapa kisah teman ya. Kalau saya belum menggunakan SSD ya, tapi berdasarkan kisah teman itu booting itu bisa 3 detik. Nah, untuk copy di Windows change saja itu bisa lebih cepat dibandingkan dengan harddisk yang biasa gitu ya. Nah, ini toolsnya apa aja. Nah, ini bisa cek error checking di harddisk. Nah, di sini bisa kita optimize the drive-nya ya. Kenapa? Nah, jadi kalau pengaturan kapasitas harddisk di Windows itu tampilannya itu
tidak teratur, makanya di debug drive-nya. Jadi pada saat pencarian datanya akan lebih cepat gitu ya. Ya walaupun ya bisa dibilang cepat gitu ya. Nah, jadi dia akan terpisah-pisah gitu ya. Nah, ada putih nanti ya, itu adalah bisa dibilang tempat data yang kosong gitu. Makanya di debug nanti akan dia mepet sendiri gitu ya. Nah, kalau di Linux informasi yang saya dapatkan dia beda sekali tempat penyimpanan dengan di Windows. Kalau di Linux dia rapi, teratur gitu ya. Nah, itu salah satu perbedaan Windows dan Linux gitu ya. Nah, di sini adalah hardware ya yang dipakai di drive-nya. Nah, di sini adalah informasi untuk men-sharing. Apakah bisa men-sharing drive-nya, Pak? Oh, bisa, ini ada di sini ya. Di sini tinggal klik advance sharing gitu ya. Apa yang butuh sharing? C kan? Drive C. Berarti semua drive C akan di-sharing. Untuk apa? Untuk mengcopy file, ya mengcopy folder gitu ya. Ya tanyanya C-nya ngapain di-sharing? Biasanya data sih yang di-sharing ya. Jadi sharingnya menggunakan menggunakan jaringan gitu ya. Jaringan seperti apa, Pak? Ya biasanya jaringan lokal LAN gitu ya. Nah, jaringan LAN, jadi nggak perlu menggunakan flash disk ataupun hard disk eksternal. Kita bisa copy file atau folder menggunakan jaringan LAN. Jaringan LAN menggunakan apa, Pak? Bisa menggunakan kabel ataupun tanpa kabel atau menggunakan WiFi. Nah, sayang itu seperti itu ya. Nah, nanti didapat di jaringan komputer tuh harusnya ya. Nah, ini adalah support limit for edge user ya. Nah, di sini versionnya di sini ada mengenai security-nya. Ya, jadi security dari drive-nya bisa ketahui ya. Kalau dia administrator bisa hak akses semua yang diperhatikan ya. Full control, no fail, execute, need write, special permission ya. Nah, di sini bisa tinggal edit saja. Kalau per user ya tinggal jadikan apa yang bisa dia gitu ya. Itu pemahaman di itu ya. Nah, begitu juga di DFD juga kita bisa melihat mengenai properties dari DFD-nya ya. Jadi kita bisa mengecek dari segi hardware-nya gitu ya. Nah, ya jadi Pak, bisa nggak Pak instalasinya nggak di drive C? Bisa sekali ya, bisa di drive D, bisa di drive E, suka-suka sih sebenarnya ya. Nah, biasanya secara umum itu di drive C gitu ya. Dulu pada saat saya eksplorasi awal memang iseng saya ya memang resikonya datanya memang saya backup di luar, nggak saya backup di sini ya. Namanya anak muda dulu waktu belajar komputer memang saya sering explore gitu, coba-coba, ternyata bisa kok kita instalasi nggak di dev C melulu gitu ya. Dev C ini kan cuma hanya penamaan untuk identifikasi aja ya. Biasanya saya umum di C biasanya supaya admin teknik supportnya biasanya di C gitu supaya mudah untuk maintenance gitu. Kalau misalkan teman-teman saya teknik support instalasi di D bingung teknisinya gitu ya. Nah, untuk memudahkan aja sih sebenarnya ya. Saya pernah nyoba di drive D atau E, nggak masalah sih sebenarnya gitu. Cuma penamaan letak instalasinya di mana saja. Nah, di sini kalau di Windows 10 ya, kalau kita klik Windows di sini ya, itu akan ambil menu di sini. Nah, ini 8 GB tapi lemot ya. Nah, di sini adalah menu-menu ya Windows 10. Nah, tetapi khusus di Windows 8
Nah, jika tampilannya klik start sini, dia tampilannya ada full layar, menunya gitu ya, full layar gitu. Nah, kalau di sini sini tampilannya ya. Nah, ini software yang sudah saya install di sini gitu ya. Nah, di sini contoh si software tracer yang sudah diinstal gitu ya. Nah, di sini ada Duetcam. Nah, Duetcam itu apa? Duetcam ini adalah saya kan menggunakan komputer bukan laptop, jadi supaya kamera dan mic saya bisa masuk ke komputer saya menggunakan Duetcam ini gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan tuh ya. Nah, koneksinya menggunakan apa ya? Saat ini yang saya gunakan adalah dengan WiFi kok. Komunikasi HP saya dengan komputer saya bisa menggunakan kabel, contoh ini sudah saya jalankan. Nah, ini ya, ini ya, nah, ini saya menggunakan WiFi ya. Nah, ambil kan. Nah, di sini ada cam, ini gratis ya, tapi ya iklan nggak apa-apa ya, sesuai aja nggak apa ya. Ya, tadi kita balik lagi sini ya. Jadi teman-teman jadi nggak usah bingung, nggak ada headset ya, nggak ada video di komputernya, nggak usah bingung. Ada namanya software Duetcam yang menghubungkan HP kita sebagai video kamera dan audio ya ke komputer kita. Nah, itu salah satu solusi kan, jadi nggak usah galau, wah punya webcam, webcam saya jelek, saya menggunakan webcam tadi tampilannya bagus kan. Nah, itu kalian kan dengan HP yang saya punya gitu ya. Nah, namanya Duetcam ya, bukan endorse ya, memang saya kebutuhannya seperti itu ya. Saya pakai headset, tapi headset saya jauh sekali ke belakang nyoloknya, jadi nggak nyampe ke telinga saya ya, makanya ini juga saya dapat informasi dari teman juga gitu ya. Kemudian ini ada Firefox ya, ada GNS3, ini juga simulasi jaringan ya, Cisco Packet Tracer ya, tapi ya ini lebih menggunakan hardware sih ya, virtual machine bisa saya bilang seperti itu ya. GNS3, Google Chrome, Groove Music ya. Nah, kemudian ada IDM, Java, Mal ya, ada Mendeley, Microsoft Edge. Nah, ini ya, dulu yang namanya Internet Explorer. Nah, di Windows 10, nah sekarang namanya Microsoft Edge ya, sama nih persis kayak Chrome. Nah, ada Office, ada game Solitaire, ini Solitaire dari XP ada nih, favorit saya juga sih kalau BT ya. Beberapa Pine-nya udah ada versi yang terbaru dari Windows-nya, ada Python, Emu ya, banyak sekali ya. Nah, ini teman-teman patut dicoba, apalagi Winamp. Winamp ini udah nggak disupport lagi, wah, tapi diinstal. Ini dulu salah satu favorit saya, ngeplay musik dan video dengan Winamp. Keren tuh Winamp ya, legend ya. Sekarang udah nggak disupport lagi rasanya itu Winamp. Nah, tampilan menunya di sini ya. Nah, di sini tombol powernya ya, mau sleep, shutdown, restart gitu ya. Nah, ini ada settingnya, konfigurasi, ini saya sign in ya. Nah, kemudian kalau ini tampilannya udah keren sih menurut saya dari versi-versi sebelumnya ya. Kalau teman-teman mau nyoba Windows XP ya bisa, di zamannya XP itu stabil sekali ya, di zamannya saya akui Windows XP itu stabil sekali di zamannya ya. Nah, saya di laptop saya yang dulu tahun 2006 masih menggunakan Windows XP. Sekarang Windows XP gratis itu ya, tapi tidak disupport lagi, itu masalahnya ya.
Nah, itu aja sih masalahnya. Jadi kalau mau pakai Windows XP gratis tuh. Nah, nyoba-nyoba gitu. Sampai sini ada yang tanyakan dulu? Silahkan di chatbox. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak, setelah lanjut ke komen dasar ya. Komen dasar ini nanti ada internal atau eksternal. Ada yang tanyakan? Jelas ya? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, akan saya lanjutkan ya, yaitu kita masuk ke perintah dasar di Windows ya. Nah, di sini sebenarnya kalau di Windows kan terbiasa klik kanan, Ctrl C, Ctrl V gitu kan ya, membuat folder baru di sini banyak ya, new folder di sini bisa new folder, new file, buka file dan sebagainya gitu kan ya. Nah, kalau saya rasa teman-teman mau nggak mau, suka nggak suka, ya harus familiar dengan itu, karena teman-teman selama kuliah di IT pasti akan mengudak itu. Pak, saya nggak bisa, ya belajar ya. Kalau nggak bisa itu belajar ya. Tidak hanya menonton video saya, tidak hanya menonton video di YouTube, tidak hanya mendengarkan ceramah dari teman-temannya, penjelasan teman-teman, tapi dicoba. Kalau teman-teman nggak dicoba, saya yakin teman-teman akan bingung dan belum pasti nggak bisa. Tapi kalau dicoba, saya yakin teman-teman akan bisa. Kenapa? Nanti akan mengalami ada trouble tuh, ada error dan sebagainya. Nah, error itu jangan langsung patah semangat. Nah, error itu harus dipecahkan. Apa sih? Nah, solusi pertama ya, errornya itu kalau bisa dikopas, kalau nggak bisa di klik kanan copy, berarti diketikkan dulu ya di notepad atau di wordpad, lalu dikopaskan cari di Google. Nah, gitu ya.
Kalau misalkan tidak ketemu di Google, berarti teman-teman yang pertama ada masalah tuh gitu ya, atau kata kuncinya belum tepat. Itu aja sih paling gitu ya. Nah, solusinya cuma itu, paling solusinya cuma dua itu ya, jadi belum tepat gitu ya. Nah, oke, sekarang kita masuk di CMD ya. Nah, di sini, nah di CMD itu ada dua ya. Nah, di sini kalau di mode yang saya tampilkan ini juga artikel dari yang orang lain punya ya, lain sih, dari Windows XP masih legend ya. Nah, basicnya memang ada di sini gitu ya. Di sini ya, nah di sini ada internal comment, ada external comment. Berarti internal comment biasanya yang sudah disediakan sama Windows ya. Nah, untuk komen-komen yang ada di Windows, nah kita bisa ketikkan help di sini. Nah, ini berapa banyak komennya ya. Nah, di sini ya. Nah, ini komen-komen. Nah, ini ya, satu besar. Nah, ya. Nah, so ya, ini ada penjelasan di modify extension, archive break ya, call, CD, CHCP, nah, kemudian CLS, CMD, color, compact, agak komplit nih ya, del gitu ya, fine, kutu. Yang pasti nanti yang kita praktekkan yang sering-sering dipakai saja ya. Nah, di internal comment, nah itu cara ngetiknya ya. Tadi saya bisa ketikkan ya, di sini Windows N gitu ya. Nah, atau ketikkan di sini kan gitu ya. Nah, gitu ya, akan tampil juga sama gitu ya. Nah, gitu ya, ketikkan CMD gitu ya. Nah, sama ya, akan keluar tampilan seperti ini ya. Nah, kemudian kita melihat dari perintah-perintah yang ada di internal comment ya. Nah, yang pertama kita bisa melihat perintah get gitu ya. Nah, itu menandakan tanggal sekarang, tanggal 22 September 2020, yang mana kalau kita salah, bisa kita enterkan sesuai format ini gitu ya. Kalau enggak ya kita keluar saja. Kemudian kita bisa perintah time, waktu sekarang gitu ya, lewat komen gitu ya. Nah, jika di sininya error gitu kan, atau ini blank gitu kan, bisa kita pintakan lewat comment from gitu ya. Nah, itu time ya. Kemudian selanjutnya file. Nah, di sini kita bisa ketikkan versi Windowsnya berapa. Nah, ini Windows yang sudah digunakan versinya adalah versi 10 sekian nih ya. Nah, coba cek di teman-teman Windows versi berapa. Nah, ini 10 sekian sudah ya. Nah, kemudian perintah CLS itu adalah clear scan layar gitu ya. Nah, tambahkan apakah ini harus dihafalkan? Enggak dihafalkan, tetapi dicoba ya. Nanti saya dicoba, nantinya akan ingat dengan sendirinya gitu ya. Apakah saya menghafal? Tidak ya, kebetulan aja saya sering ngajar di SO, jadi mau nggak mau perintahnya sama aja gitu, jadi ingat gitu ya, nggak menghafal ya. Nah, kalau sistem menghafal di IT, wah sakit hati kalian ya. Saya pastikan ya, sintak bahasa C itu udah berapa, nanti ada pemrograman visual sintaknya ada berapa, kemudian ada Java sintaknya ada apa, PHP, Android, nggak perlu dihafal ya. Konsepnya ya teman-teman harus pahami dan harus teman-teman kembangkan di IT ini ya. Nah,
Jadi difokuskan teman-teman sukanya di mana, sukanya di web ya masuk ke sana, dalemin di sana gitu ya. Sukanya di visual, dalemin di sana. Sukanya mobile, dalemin di sana. Oh sukanya di jaringan, dalemin di jaringan gitu ya. Jadi teman-teman tidak harus menguasai semuanya, nggak bisa ya. Saya aja ilmunya jujur aja ngambang ya. Nah, banyak yang kita tahu jadi ngambang, belum fokus di satu titik. Tapi saya lagi berusaha di jaringan komputer, basis data ya. Nah, di bidang-bidang itu yang mau saya kembangkan ilmu saya ya. Nah, kemudian selanjutnya ya perintah D. Nah ini ya. Nah, di sini perintah D yang mana menampilkan file directory ya, folder ya nih. Ada D berarti dia directory gitu ya. Oke, kita berpindah deh coba yang ke sini aja deh. Nah, coba. Nah, di sini kalau ini .exe berarti dia adalah sebuah file. Nah, video ini sebuah file gitu ya. Nah, KM Pramuka itu adalah sebuah folder gitu ya, itu perintah D gitu ya. Nah, banyak sekali option-optionnya ya, bisa D/P gitu ya. Nah, dia per halaman gitu ya. Nah, sini per halaman kita spasi ya, /w. Nah, ya. Nah, bedanya ketahuan kan? Nih ada buka burung siku. Nah, gitu ya. Nah, jadi option-optionnya maunya dari mana Pak? Saat kita ketikkan help. Nah, di sini help D ini ya. Nah, help D, nah ini penggunaan dari display of list of directories in directory. Gimana contohnya? Nih, contohnya /d, /c, /d, /r apa itu? Nah, ini atributnya. Nah, bisa banyak kan? Pause after each screen, key display the owner of the file, and alternative name of the file as the file specific directory. Nah, banyak sekali ya. Nah, itu perintah dia. Jadi teman-teman bisa menggunakannya ya, bebas, mau eksplorasinya bebas ya, tidak terpaku apa yang saya ungkapkan ya. Nah, jadi mumpung teman-teman kuliah, mumpung teman-teman belajar, ada waktunya eksplor terus ya. Nanti kalau sudah di tempat kerja itu akan susah, saya yakin itu untuk belajar seperti ini akan saya susah ya. Disinilah waktu teman-teman baru semester 1, ayo monggo silahkan eksplorasi, tanamkan eksplorasi ya, tanamkan lakukan ya, jangan melihat tanpa melakukan ya. Nanti kalau tadi Pak Henry mempresentasikan minta dia untuk menampilkan, iya benar, tapi kalau teman-teman nggak langsung mempraktekkan bingung nanti. Tadi perintahnya untuk clear screen, iya tapi teman-teman mempraktekkan bingung gitu ya. Nah, jadi teman-teman sebaiknya dipraktekkan. Nah, untuk membuat directory, nah, kalau di Windows, kalau kita pakai ini kan bisa nih ya, klik kanan new folder atau klik sini new folder ya. Nah, kalau di di CMD ya diketik. Nah, jika mouse-nya gitu ya, mouse-nya galau gitu kan, lagi error, rusak, ada penggantinya ya, nggak mau ya kita bisa menggunakan command ini. Atau kita lagi main mode server gitu ya, server Windows menggunakan telnet tanpa GUI ya, mau nggak mau kita harus menggunakan CMD toolsnya gitu ya. Jadi command prompt semua tuh perintahnya gitu ya, sintak
gitu. Nah ini bisa dibilang interpreter gitu ya. Nah di sini kita bisa membuat ya, misalkan jadi saya masuk ke native. Di sini ada mata kuliah SO. Nah di sini saya masuk. Nah di sini ada beberapa saya buat MKD ya, praktikum latihan SO latihan SO ya. Nah, kita lihat adakah hasilnya. Latihan SO nih. Nah, ya buat kan. Kemudian Pak MD gimana, sama aja ya. Misalkan kalau masuk ke dalam folder kita bisa gunakan perintah cd ya, bukan celana dalam tapi change directory ya. Nah di sini cd tadi latihan SO ya. Di sini kalau di sini kosong kan nggak ada file gitu ya. Nah di sini tadi yang kebuat ya jam 2:23 PM. Udah mau sore ya. Nah itu mau kita buat di sini ya, misalkan MD gitu ya, MD lat 1 lat 2 gitu ya. Kita lihat nah ada nggak. Nah jadi kalau mau buat lebih dari satu folder tinggal menggunakan spasi tadi gitu. Nah gitu ya. Nah gitu. Jadi ini jadi dua folder. Pak gimana kalau misalkan pakai spasi satu folder? Coba ya, bisa nggak latihan MD dapat nggak? Nah ini satu folder lagi menggunakan spasi ya. Tapi kalau di Linux agak lumayan rumit ya. Spasi itu kalau di Linux dia case sensitif. Nah kalau di Windows agak lumayan enak. Kalau kita masuk tinggal kita ikat masuk gitu ya. Kalau di Linux agak lumayan rumit gitu ya. Nah itu pembuatan kemudian CHD atau CD. Bukan celana dalam tapi change directory ya, pindah dari directory 1 ke directory yang lain ya. Misalkan tadi latihan EXO saya masuk ke CD atau CHD sama aja ya. CHD latihan sama ya, oke. Balik ke folder sebelumnya, tinggal CD spasi titik-titik. Nah tuh gitu kan, kembali ke folder sebelumnya CD spasi titik-titik ya. Nah kemudian di sini ada MD menghapus ya, yaitu remove directory atau RD. Nah ini ya, saya menghapus lat 1 ya hilang. Nah adanya lat 2 dan latihan ya. Oke. Itu remove directory ya. Ini ada beberapa pengujian sih ya. Nah ini masuk, nanti teman-teman mencoba seperti ini ya. Kalau mau tambah jago ya, penguasaan sistem operasinya ya seperti itu ya. Kita lanjutkan di copy. Nah copy untuk copy untuk membuat file, kita coba ya. Ini ada nggak? Jangan perintahnya nggak ada. Coba satu
ini file percobaan aja. Kemudian di situ kita Ctrl Z, enter. Nah, kita lihat. Nah, ada. Coba satu. Nah, ya. Nah, ada ya. Nah, untuk melihatnya gimana? Nah, kita lihat lagi. Ya, untuk melihatnya kita bisa ketik edit yang sama, ya. Nah, nggak ada. Edit itu external comment, berarti harus download nih edit, ya. Download bukan internal comment, ya, external comment. Ada kalau ini, ya. Kamu lihat isinya, coba dengan saya yang sama bisa nggak? Oh, nggak bisa. No. Nah, tadi hanya sama kan, ya. Nah, untuk melihatnya ya bisa lewat sini atau edit tadi sebetulnya, ya. Kemudian untuk melakukan hasil ketutupan redirection, ya, ini kalau di Linux sangat ini banget, ya. Nah, gitu ya, isi dari misal, ya, di sini d kan d-nya ini isinya, ya, d/w, ya, kita direction ke latihan ini, kita masukkan ke latihan Henrik, kemudian kita kasih file, ya, kita kasih file. Nah, ya, data.txt bisa cd latihan file, kita bisa lihat di sini. Coba tadi, ya, kita bisa lihat di sini. Nah, ini hasilnya, ya, di notepad. Wah, ini zaman aja, ya. Kemudian di sini tadi data kita edit, kita buka, ada hasil. Hasil directory kita masukkan ke dalam file dimana redirection, ya. Kemudian untuk menampilkan file tag ke layar, berarti dengan menggunakan tag, ya. Nah, bukaan saya. Nah, di sini ada. Nah, ini hasilnya, ya. Tadi kita bisa menggunakan tag. Coba tuh teks. Nah, ini file percobaan, ya. Jadi untuk menampilkan menggunakan perintah type, ya. Nah, di sini ada copy, copy file, ya. Nah, sekarang kita coba copy, ya. Copy, coba 1 ke plat 2, gitu, ya. Plat 2 itu adalah folder, ya. Kita lihat di plat ada sebagai 1, bisa kita buka, bisa kita coba, ya. Type plat 2 sama kan isinya, itu hasil perintah copy tadi, ya. Kemudian copy itu bisa banyak macamnya, ya. Bisa copy tanda bintang, berarti dia mengcopy
bintang titik bintang dari sini ya, itu berarti dia mengcopy semua file dan extension apapun dimasukkan ke dalam folder. Nah, itu sih logiknya ya, nanti teman-teman bisa mencoba. Nah, kemudian selanjutnya adalah perintah rename, jadi mengubah file atau nama directory. Nah, kita coba ya, rename tadi lat 2. Nah, kemudian lat 2 coba ke lat 2 ganti coba aja, rename-nya nggak ada. Ini selamat, berarti rename-nya nggak ada nih ya, sintaknya. Nah, nanti bisa cari di internet rename-nya ya, ada ya. Jadi perintah ini untuk mengubah ya. Nah, untuk del itu berarti menghapus. Ada nggak rename? Oh, ada kok nggak ada, atau salah saya. Name, oh incorrect. Oke, incorrect berarti salah, sorry. Ini coba helpnya rename file name. Oke, coba kita masuk ke lat ya, di sini ada coba rename coba 1 ke coba aja. Nah, berhasil ya, berhasil. Tadi salah komen ya, rename coba 1 ke coba aja, jadi itu ya. Nah, itu kita ini ya. Selanjutnya yaitu perintah del ya, untuk menghapus file ya, itu dengan perintah delete ya. Kemudian tadi kok delete, coba delete coba atas. Nah, kita lihat not recognize, help del, oh del aja nih, del coba. Oke. Nah, jadi perintahnya del ya, nggak ada delete di Windows 10 gitu ya. Nah, di situ kita lihat kalau ke del nggak ada lagi ya, nggak ada filenya. Oke, kemudian kita gunakan mengubah komentar DOS ya. Nah, di sini ya, misal di sini apa nama konteksnya ya, konteks ini berupa apa aja itu yang bisa diinginkan oleh si pengguna atau si user ya. Kita ikut seperti contoh waktu, tanggal, dan contoh di bawahnya ya. Kita coba ketikkan di situ ada nggak? Jangan nggak ada. Apa Anda di $P itu apa? Kita lihat. P itu adalah pet. Pet dari direktur yang di mana? Nah, Anda ada di Henrik nitip mata kuliah SO latihan SO di lat 2. Nah, itu gitu ya. Nah, kemudian Tom minta $P $G nya itu apa? Bisa kita coba ya. $P
lagi apa hasilnya. Nah, ya, Anda ada di ya. Nah, itu internal comment ya. Ada yang ditanyakan ya, di sini banyak sekali ya. Kalau di infonya banyak ya. Pak, saya mau nyoba semuanya. Oh, boleh, silahkan coba aja, nggak apa-apa ya, silahkan. Jadi cek disk bisa nggak, ini perintah. Nah, tadi yang saya klik dari sebelumnya ya, ternyata di Windowsnya ada CHK disk. CHK disk apa? Nah, disk yang di drive mana tinggal gitu ya. Nah, untuk copy file yang lebih dari apa, sub directory itu gunakan dengan Xcopy ya. Kalau di Windows XP nggak ada tuh ya. Kalau di Windows 10 ada namanya Xcopy ya. Copy file lebih dari satu atau ngusip lagi. Kalau copy aja dia nggak bisa ya. Kita menggunakan perintah Xcopy ya, contoh ya. Di sini di sini ada latihan ESO kan. Di sini ada ESO ya. Nah, saya akan buat sini yang tadi ya, latihan new gitu ya. Nah, saya akan mengopikan folder ini ke latihan new ya. Latihan SO ke latihan new. Kalau saya menggunakan copy, kita lihat apa hasil latihan SO ke latihan new. Nah, hanya satu file yang di copy, kita lihat di sini ya, ls bin latihan. Nah, maka di dalam latihan SO itu ada folder ya. Latihan SO itu ada folder latihan 2 dan latihan menu. Maka kalau copy dia hanya copy file saja. Makanya itu kita menggunakan perintah Xcopy ya. Latihan SO kita kopikan ke latihan. Yes. Oh. Nah, gitu ya. Kita lihat ya. Di latihan. Loh, nggak mau.
Oke, dengar suara saya sudah? Dengar ya? Dengar lagi suara saya? Sudah dengar lagi? Oke, ya sudah. Oke, udah ya. Nah, di sini akan saya tambah ya materi hari ini ya link. Nanti untuk eh, materi pembuatan teman-teman tugas ya. Nanti semua tugas naruhnya di sini ya. Semua tugas letakkan di sini ya. Nanti yang sudah diserahkan ditanya kembali nggak apa-apa ya. Nanti ke pertemuan, nanti di akhir sudah selesai baru diserahkan, baru saya akan melakukan penilaian di sini tiap pertemuan ya. Oke, ditanyakan mengenai tugas ya, semoga tidak ada lagi yang menanyakan ya. Tidak lagi yang menanyakan yang tugas Pak belum selesai dan sebagainya, yaitu manajemen waktu teman-teman saja ya. Yang pasti yang teman-teman lakukan adalah ini ya, 3 ini. Wah, yang salah ya. Typo. Ya, yang pasti di tugas ini kalau teman-teman mengerjakan modul akan dicek plagiarismenya. Ya, saya enak dibantukan sama Google dicek plagiatnya ya. Jadi rasa sendiri saja is okay ya. Videonya monggo ya, dibuat sambil mengerjakan modul, mengolah slide ya monggo silakan ya, upload di blog ya, tinggal tidak mengopas PDF-nya di blog lo ya, tapi buat blog secantik mungkin supaya para pembaca senang dengan blog yang teman-teman buat ya. Semakin improvisasinya semakin bagus ya, kemungkinan besar nilainya juga bagus ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan atau sampaikan kembali? Bisa melalui chatbox tanyakan. Oke, untuk instalasi ya, bebas, Linuxnya bebas sih menurut saya ya, bebas, mau Debian, mau Ubuntu, mau Lubuntu, Subuntu, Ubuntu, mau Red Hat, bebas ya Mas ya. Saya tidak membatasi kreativitas teman-teman, jadi bebas mau install Linux apapun boleh, silakan
Nanti Linux kita akan bahas setelah setelah UTS. Nanti adalah pertemuan Linux semuanya. Untuk saat ini mau install apapun bisa oke. Ya kalau saya pribadi, saya menggunakan Linux apapun tidak masalah gitu ya. Itu sih ya. Kemudian Pak nyangkut tugas 2 boot, bagi mau punya satu dan sudah tersedia 2 boot, bisa saya kalikan dengan typo tuh. Monggo silahkan, mau 4 boot mau 5 boot, yang penting ada dokumentasinya mas ya. Nah, buktinya gimana? Dokumentasi itu tadi ya. Nah, buka dengan screenshot atau video ya, intinya kan di situ ya. Kalau teman-teman mau 10 boot tapi tanpa ada bukti yang dihasilkan ya gimana dong ya, udah nggak gitu ya. Silakan aja, saya tidak membatasi kreativitas atau improvisasi dari teman-teman semua. Jelas ya Mas Aryadi? Ada lagi yang ingin ditanyakan, sampaikan lagi. Jelas? Jelas saja ya. Sudah semua? Ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan kembali ya, pertemuan hari ini saya akhiri. Tadi sudah jelas, saya singgung lagi tugasnya. Semua tugas akan sini tiap pertemuan ya, tapi jangan disahkan dulu gitu ya. Nanti disahkan pada saat di menjelang mau UTS gitu ya. Monggo disahkan nanti, plus nanti digabung jadi satu, pertemuan 1 sampai pertemuan 8 gabung jadi satu. Jadi tidak membuat ulang tapi cuma menggabungkan saja dari modul-modul per kamu, itu aja sih ya. Harus sudah jelas. Saya akhiri di sini pertemuan hari ini ya, mata kuliah sistem informasi ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.